Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izal Hasan dari Angkatan 8, Kelompok 3. Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jabatan sebagai calon petugas ukur. Di sini saya akan presentasikan tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang biasa disingkat dengan ANEKA. Pembahasan yang pertama adalah akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Memberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan masyarakat. Ada 5 tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, dan yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas dalam konteks ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan harus relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Ada 2 jenis umum konflik kepentingan, yaitu keuangan, penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadi, dan non-keuangan, penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Menjadi ASN yang akuntabel. ASN yang akuntabel adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintah. Dalam prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bahwa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil, mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor
publik etika sesuai dengan organisasi serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Pembahasan yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapat hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme: hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sila pertama dan kedua. Sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Ketuhanan dalam perumusan Pancasila. Perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Cinta tanah air dan bangsa. Demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kesetiakawanan sosial. Masyarakat adil dan makmur. Pembahasan yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku atau tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Ada 7 prinsip ASN. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua adalah kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, tanggung jawab, dan pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Dapat 15 nilai-nilai dasar etika publik dalam Undang-Undang ASN Pasal 4. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15. Meningkatkan efektivitas dalam sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dua 12 kode etik dan kode perilaku ASN dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. 1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai kedisiplinan pegawai. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Untuk terhindar dari konflik kepentingan, maka hendaknya aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Bahasan keempat adalah komitmen mutu. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Posisi pegawai ASN sebagai aparatur memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur bekerja untuk kesejahteraan dan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang adil dan bermutu. Faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong sekaligus penghambat upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Antara lain, perubahan pola pikir aparatur, pergeseran budaya kerja, perbaikan tata kelola pemerintahan. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisa masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawali pelaksanaan, dan mengawasi ketercapaiannya, dan merancang upaya peningkatan agar dapat membangun kredibilitas terhadap lembaga pemerintah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik. Misalnya memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing, kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, menguasai teknik pelayani prima dengan memberikan pelayanan prima, dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi. Pada level puncak, bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Pada level strategis bisnis, unit level tanggung jawab mutu berkaitan dengan penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target masing-masing. Pada level fungsional, bertanggung jawab atas mutu hasil setiap layanan yang diberikan di unit-unit pendukung. Sedangkan pada level unit dasar, tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas atau rencana aksi yang dilaksanakan di masing-masing unit. Upaya peningkatan produktivitas ASN sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja ASN agar tetap berada di jalur yang tepat, tidak melakukan penyimpangan. Penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu akan sangat bermanfaat bagi aparatur, institusi, maupun masyarakat yang dilayani. Semua pihak akan merasakan kepuasan dan nilai tambah atas layanan yang diberikan. Pembahasan kelima adalah anti korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, 1. Tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Yang kedua, tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Yang keempat, tata administrasi, seperti tidak efisien,
kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ada 6 ciri-ciri korupsi, diantaranya adalah 1. Dilakukan oleh lebih satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. 7 jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Ada 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima adalah tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. 9. Adil. Dengan menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai anti korupsi dan hidup dalam lingkungan yang berintegritas, maka kita semua akan semakin dijauhkan dari tindakan korupsi. Internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan dari dalam dan luar. Untuk terjadinya hal tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah tinggal di lingkungan yang berintegritas atau berbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Yang kedua, proteksi integritas. Pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran. Yang ketiga, perubahan sistem nilai. Jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai. Yang keempat, agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Created using Powtoon.